warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini anak-anak tetap diberi kesehatan. Anak-anak tetap semangat walaupun kita belajar secara daring, karena belajar secara daring ini adalah salah satu untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Anak-anak mungkin sering yaitu menyaksikan penayangan-penayangan yang ada di televisi, di radio maupun di surat kabar, yaitu salah satu penayangannya adalah tentang iklan, poster, bahkan slogan. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan mengenalkan diri, yaitu nama Ibu Romida, yaitu memberikan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 bab 2, yaitu dengan materi inspirasi dalam teks iklan, slogan, dan poster. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu akan memberi pengertian tentang teks-teks tersebut. Yang pertama, teks iklan. Pengertian teks iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seorang instansi, lembaga, atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak. Maksud dan tujuan dibuatnya iklan adalah untuk membujuk, mendorong masyarakat sehingga menarik dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, pengertian daripada slogan. Slogan adalah dapat diartikan sebagai serangkaian kata-kata atau kalimat yang relatif pendek, yang umumnya sangat menarik dan mudah untuk diingat oleh banyak orang. Slogan digunakan untuk memberitahukan suatu penyampaian informasi. Kalimat dalam slogan merupakan kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah untuk diingat untuk menjelaskan sesuatu ideologi dan sebuah organisasi, golongan, partai, atau politik, dan sebagainya. Slogan berbentuk kalimat yang pendek dan menarik agar bisa melekat pada setiap ingatan orang. Kalimat slogan harus singkat agar mudah diingat oleh orang-orang. Slogan bisa disajikan dalam bentuk frase, klausa, atau kalimat. Sudah jelas mengerti tentang slogan? Ibu ulangi lagi dengan bahasa yang pendek saja, bahwa slogan itu adalah boleh diartikan dengan mutu atau semboyan yang relatif kalimatnya pendek, mudah untuk diingat. Ini. Tapi kalau mau panjang betul, silakan baca berulang-ulang apa itu pengertian slogan. Yang kedua, pengertian daripada poster. Poster ini gampang, kalian sering menyaksikan itu, gambar-gambar atau huruf-huruf yang sering ditempel di dinding-dinding itu, dengan tujuannya untuk menarik. Maka pengertian poster adalah suatu media publikasi yang di dalamnya terdapat teks, gambar, atau huruf. Ya, ini adalah perpaduan antara keduanya, di mana tujuannya untuk memberikan informasi atau pesan kepada khalayak. Jadi poster ini juga Ibu beritahu bisa berupa gambar atau huruf yang ditulis di kertas-kertas yang berukuran besar atau kecil, nantinya akan ditempel di dinding-dinding. Ini tujuannya untuk menarik perhatian. Nah, inilah yang disebut dengan pengertian. Yang pertama tadi adalah pengertian iklan, 2 pengertian slogan, dan 3 pengertian poster. Anak-anak, di dalam pelajaran iklan ini yang pertama kita akan mengidentifikasi teks iklan. Kalian lihat di situ ada iklan. Oh ya, yang pertama ini teks poster dulu ya, karena Ibu sajikan contoh poster. Di sini ada contoh poster. Cegah penularan COVID-19. Itu poster, contoh posternya. Yang kedua, orang bijak buang sampah sesuai dengan tempat.
Jadi kalian dapat menyebutkan, menjelaskan, menceritakan. Inilah yang dimaksud dengan mengidentifikasi. Kalian dapat menyebutkan bagaimana gambarnya jelas, bagaimana di situ penawarannya jelas atau pemberitahuannya jelas. Kalian dapat menceritakan apa yang diperintahkan dalam poster di situ, tentang pemberitahuan apa. Nah, disinilah yang disebut dengan mengidentifikasi poster. Yang kedua, mengidentifikasi slogan. Misalnya di sini ada contoh slogan. Bersama kita cegah penyebaran COVID-19. Mudah kan untuk diingat? Relatif singkat kalimatnya. Inilah berarti kita mengidentifikasinya dengan mudah. Kalian bisa bercerita tentang apa isinya, kalian ceritakan. Kalian bisa sebutkan mengenai apa isinya slogan tersebut. Kalian bisa membuatnya contoh daripada slogan. Contoh yang berikutnya, budayakan 5R. Mudah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Jadi yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi teks poster yang pertama tadi, yang kedua teks slogan, yang ketiga ini adalah teks iklan. Teks iklan di sini adalah Nopo, contohnya ya, Sprite dan Yakult. Kalian akan mengidentifikasi misalnya Nopo. Kalian ceritakan isinya apa sih iklan yang pertama, yaitu tentang Nopo. Apa tadi kata-katanya? Ciptakan hari-hari anti kuman dengan menggunakan sabun mandi merek Nopo. Kalian ceritakan, itu yang dikatakan mengidentifikasi. Kalian sebutkan. Demikian juga minuman bermerek Sprite. Kalian ceritakan bagaimana gambarnya, bagaimana kata-katanya menarik apa tidak, singkat apa tidak, ceritakan, jelaskan. Demikian juga dengan Yakult tadi. Kalian bisa menceritakan bahwa Yakult adalah salah satu untuk mencintai ususmu. Karena dengan minum Yakult setiap hari, maka ususmu akan terpelihara. Kalian bisa jelaskan. Yang kedua bisa sebutkan. Bisa kamu gunakan. Kamu seandainya bisa membuat contoh-contoh daripada iklan tersebut. Nah, di dalam pelajaran ini juga kita akan menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. Kalau yang pertama tadi kita mengidentifikasi anak-anak teks iklan, teks poster, dan teks slogan. Kalau yang B ini kita akan menyimpulkan isinya. Isi daripada iklan, isi daripada slogan, dan isi daripada poster. Kamu akan bisa menyimpulkan, oh isinya yang pertama tentang sabun Nopo. Kalau kita menggunakan sabun Nopo ini akan terbebas dari kuman. Misal. Yang kedua, kalau kita minum Sprite, badan kita akan mengalami segar, sehat. Kalian dapat simpulkan. Oh, bahwa iklan yang bermerek Yakult atau produk Yakult ini akan salah satu cara mencintai ususmu. Kalau kalian sering atau setiap hari minum minuman yang bermerek Yakult. Ini yang menyimpulkan teks iklan, teks slogan, dan teks poster. Yang kedua kita menyimpulkan slogan, teks slogan. Misalnya di situ, apa sih isinya? Isinya adalah tentang bagaimana cara memudayakan 5R. Bagaimana cara kita bersama mencegah atau salah satu mencegah penyebaran COVID-19, yaitu misalnya tadi menjaga protokol misalnya. Tapi di sini kita lihat contohnya ya. Kalau malas baca, intinya hindari dengan di rumah saja. Ini. Kalau kamu malas untuk mendengar iklan misalnya,
atau menonton, maka kamu belajarnya di rumah saja, bisa dengan menggunakan secara daring. Ya, ini menyimpulkan isi iklan, slogan. Dan yang terakhir menyimpulkan isi poster. Apa sih isi daripada poster yang disajikan ini? Misal atau itu. Nah, pada hari ini kita akan menyimpulkan poster yang ditayangkan dalam pembelajaran daring bersama Ibu, yaitu bagaimana cara mencegah penularan COVID-19. Kamu dapat simpulkan isinya apa? Tidak boleh berbicara dekat-dekat, harus menggunakan masker, misalnya menjaga jarak. Tapi kamu ceritakan di dalam contoh ini saja. Yang kedua, contohnya orang bijak buang sampah sesuai dengan tempatnya. Kalian akan menyimpulkan apa isinya di situ. Oh, bahwa membuang sampah itu pada tempatnya, tidak boleh sembarangan karena tempat-tempatnya telah disediakan. Nah, ini isinya, contohnya pada penayangan ini. Namun contoh-contoh yang lain sesuai dengan isinya, kalian akan dapat menyimpulkannya. Yang berikutnya itu bagaimana cara kita, yaitu menelaah pola penyajian dan teks kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Yang pertama di dalam menelaah pola penyajiannya ini yaitu kalimat pembuka yang menarik. Misalnya buku terbaik, tentu Erlangga, atau dibutuhkan segera. Ini boleh contoh iklan, ya. Boleh juga contoh pola penyajian slogan, harus menarik, mudah diingat, ya. Yang kedua, pola penyajiannya di dalam teks iklan, slogan maupun poster, itu judul iklannya atau slogannya atau posternya yang menyatakan produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya di sini Bu beri contoh Fokus SMP Erlangga 2017 atau pendaftaran siswa telah dibuka. Itu judulnya. Judul jasa atau judul produk yang akan ditawarkan. C, ini harus berisi informasi keunggulan produk atau jasa yang dimaksud. Misalnya contoh tadi judulnya SMP Erlangga 2017. Nah, maka ini mempunyai keunggulan, yaitu bahwa buku ini dilengkapi 5 soal dan lembar jawaban komputer. Jadi informasi harus berisi keunggulan produk atau jasa, baik itu iklan, slogan maupun poster. D, ini harus merupakan ajakan bahwa di dalam teks iklan, teks slogan, dan poster itu isinya merupakan ajakan yang menyatakan alasan mengapa kita harus memilih produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya kita yang ditawarkan di situ adalah buku terbaik, tentu Erlangga, atau dibutuhkan. Nah, di sini ayo tunggu apa lagi? Karena produk ini adalah salah satu yang terbaik. Maka kalian harus segera membeli, harus segera mendaftar. Ini yang maksudnya ajakan. Ya. Yang berikutnya lagi, kalau tadi pola penyajiannya, sekarang pola penyajian kebahasaan di dalam teks iklan, slogan, dan poster. Nah, secara umum anak-anak, teks iklan ini, teks slogan maupun teks poster ini menggunakan bahasa yang efektif, tidak bertele-tele. Ini dengan ciri kalimat yang khusus. Maka ciri-ciri kalimat yang khusus adalah sebagai berikut. Di dalam penulisan baik iklan, Ibu ulangi, slogan maupun poster. Yang pertama, kalimatnya pendek dan singkat.
Jadi tidak boleh bertele-tele. Kalimatnya itu harus efektif, singkat supaya mudah diingat. B adalah jelas, tidak buram, gambarnya mencolok, gambarnya bagus, kalimat-kalimatnya juga bagus. Ya, jadi jelas, mudah untuk diingat, mudah untuk dimengerti, mudah untuk disimpulkan isinya. Yang C ini menarik perhatian. Mengapa harus menarik perhatian dalam teks iklan, dalam slogan dan poster? Kalau tidak menarik perhatian, orang akan malas membacanya. Apa isinya? Apa tujuannya? Maka tadi kalimatnya harus menarik perhatian. Misalnya, ayo beli, mari bersama-sama kita saksikan, misalnya pada poster. Atau ayo kita cuci tangan pada tempatnya. Atau ayo kita buang sampah pada tempat. Jadi gambarnya harus menarik, harus ada perintah, dan menarik untuk dilaksanakan, menarik untuk dibeli misalnya produknya. Ini, jadi harus menarik perhatian. D, mudah untuk diingat. Jadi kalimatnya tidak boleh bertele-tele, tidak terlalu panjang, maka harus pendek, singkat dan jelas. Karena ini teks iklan, teks slogan dan poster harus mudah diingat supaya orang bisa membeli misalnya, mudah mengikutinya perintahnya dan mudah menggunakannya. Ya. Ini. Jadi harus mudah untuk diingat. Yang terakhir tidak, ya, harus juga penting, yang tidak boleh terlewatkan di dalam teks iklan, poster dan slogan itu sifatnya persuasif, anak-anak. Mengajak, mendorong bagaimana masyarakat atau orang mengikuti apa perintah dalam slogan, apa ajakan dari poster, apa yang ditawarkan di dalam iklan. Maka kalimatnya harus bersifat persuasif atau mengajak. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti atau perlu ibu ulangi sebelum ibu akhiri? Maka ibu ulangin sedikit ya, yaitu pelajaran kita hari ini, apa yang dimaksud dengan pengertian iklan? Pengertian iklan secara umum, ya, itu dapat kamu lihat, ya. Yang pertama adalah poster dulu, ya. Poster adalah suatu media publikasi yang di dalamnya terdapat teks atau gambar atau perpaduan antara keduanya, di mana tujuannya untuk menarik atau memberikan informasi pesan kepada halayak atau orang. Yang kedua itu adalah, ya, poster, ya. Tadi poster sudah. Yang kedua iklan. Iklan boleh juga disebut dengan penawaran atau pemberitahuan barang atau jasa yang akan ditawarkan. Ya. Poster adalah suatu karya seni, ya, yaitu berupa gambar atau huruf yang ditulis di atas kertas berukuran besar atau kecil, boleh ditempel di dinding-dinding. Ini tujuannya untuk menarik pembaca. Yang berikutnya tadi, ya, slogan. Slogan adalah suatu moto atau semboyan, kalimatnya yang relatif singkat, mudah untuk diingat. Jadi nggak usah panjang-panjang, ya, pengertiannya. Yang berikutnya tadi kita akan mengidentifikasi. Yang pertama mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi iklan, ya,
slogan dan poster. Kita akan menjelaskan, mengerti apa isi iklan, apa isi slogan, dan apa isi daripada poster. Yang terakhir yaitu pola penyajiannya, kamu bisa ulangi lagi tadi. Baiklah, sebelum Ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini, kalian Ibu beri tugas yaitu 5 soal tentang pelajaran yang Ibu berikan pada pagi hari ini. Yang pertama, jelaskan pengertian iklan ya. Yang kedua, jelaskan pengertian slogan. Yang ketiga, jelaskan pengertian poster. Yang keempat, sebutkan pola penyajian iklan, bahasanya dalam slogan dan poster. Yang terakhir adalah buatlah masing-masing sebuah iklan, slogan dan poster masing-masing satu. Bagaimana anak-anak? Ibu harapkan kalian bisa belajar dengan tekun secara daring, selalu menjaga kesehatan, tetap semangat, selalu menjaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalam. Selamat bertugas.